Di video ini saya akan bagikan cara sederhana memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi ada banyak cerita di belakang layar yang saya sendiri malu untuk menceritakan. Saya punya kebiasaan kalau sudah di kamar mandi itu lama. Kenapa? Karena ketika saya diam di kamar mandi, dalam kepala saya itu banyak percakapan. Tapi percakapan diri saya sendiri. Supaya lebih mudah, katakanlah ada Handoko yang mengamati dialog ini tadi. Handoko observer atau si pengamat. Kemudian ada Handoko yang halu. Dan ada Handoko yang logis. Waktu itu saya sudah putus asa, saya gagal dalam usaha. Kemudian si Handoko halu ini mengatakan, sudahlah, kamu cerita saja pengalamanmu. Karena di situ kelebihanmu, dan itu adalah pilihanmu. Lalu saya protes dong, saya katakan, kelebihan apanya? Kalau saya mau bagikan, misalnya saya memberi tips terkait usaha, keuangan, atau apalah, itu masuk akal. Nah saya itu aneh, pengalaman saya itu tidak masuk akal. Apa jadinya kalau saya cerita? Pasti nanti cuma ditertawakan. Kalau kamu mengatakan saya sudah memilih itu kapan? Kalau ada pilihan jelas saya nggak memilih ini. Kemudian versi Handoko logis itu juga mengatakan itu hanya kegiatan orang yang halu ya, khayalan saja, tidak ada manfaatnya. Nah, ini adalah awal sebelum saya memulai channel Bermain Jiwa. Kemudian karena saya sudah lelah, saya katakan pada Handoko yang halu, bagaimana caranya? Handoko halu ini mengatakan, sudah cerita saja, kamu tidak perlu bersusah payah. Nanti akan jalan dengan sendirinya. Oke, saya lakukan. Tapi kalau kamu bohong dengan saya tidak lagi mendengar apa yang kamu katakan. Setelah sekian lama, channel ini ada. Kemudian bisa dikatakan pengikut atau subscriber saya banyak. Saya itu selalu kalah dengan Handoko halu ini tadi. Semua yang dikatakan terbukti. Jadi cerita di belakang layar, setiap kali saya membuat acara, saya datang pada si Handoko halu. Dia yang mengajari saya. Saya tanya, saya harus ngomong apa dan bagaimana. Semuanya saya proses dari pembicaraan yang ada dalam pikiran saya. Dan berikut ini mungkin sedikit gambaran yang perlahan saya mulai bisa pahami. Karena saya tidak belajar kemanapun, tidak belajar dari siapapun, tapi saya harus mengajarkan atau membagikan dan bertahap. Saya baru mulai menemukan apa yang dulu selalu dikatakan si Handoko halu ini. Berikut ini adalah rekaman audio dari acara kemarin, Meditasi Mistik Online, membahas intuisi, visualisasi, imajinasi, clairvoyance, dan mata ketiga. Dan ini semua saya bahas materinya dengan Handoko halu. Dan selalu saya kalah terus. Seperti apa? Silahkan disimak. Tapi ini pelajaran yang baru dan luar biasa sih menurut saya, bahwa kita bisa memerintahkan pikiran. Selama ini saya nggak tahu tentang ini, tapi ternyata begitu diaplikasikan itu bisa berjalan seperti itu sih, luar biasa sih. Bakal bikin bekal juga buat kehidupan kita sih. Yang di Saturnus tuh saya sempat itu kehujanan di sana tuh, tapi hujan bukan hujan air. Hujan kayak hujan batu gitu. Pas saya cek di Google juga benar. Bukan Saturnus, Jupiter. Dan pas saya cek di Google benar, di sana memang sering ada hujan, tapi hujan berlian. Jadi akurasinya tinggi mesti. Ada di Jupiter tuh ternyata ada cincinnya seperti Saturnus. Saya kira nggak ada cincinnya, ternyata ada cincinnya. Pas saya cek di Google juga ada ternyata. Oke, jadi di video ini saya akan ceritakan kilas balik pengalaman saya. Saya belajar dari Nikola Tesla tentang kekuatan pikiran, tentang visualisasi dan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Dan nanti saya akan bagikan tips yang bisa kalian praktekkan, dan ini sangat sederhana. Oke, kalian siap? Tarik nafas panjang, lepaskan. Kita akan ketemu setelah yang satu ini.
Oke, intro yang barusan ini babak selanjutnya. Setelah saya berulang kali kalah dengan si Handoko Halu, saatnya saya challenge dia untuk membagikan proses channeling terhubung ke diri kita sendiri, menemukan guru sejati. Jadi ini adalah kelas belajar yang panjang, 3 bulan. Ada grup privat di sana, ada support untuk chat, pendampingan ketika kalian berproses. Saya akan jelaskan bertahap dari awal bagaimana mengolah intuisi, menerjemahkan intuisi, sampai akhirnya bisa kita manfaatkan. Jadi memanfaatkan halu kita. Dari sisi mistik, semua orang halu. Bahkan channel ini pun halu. Karena yang berpikirannya Tuhan. Dan sama seperti ketika Tesla bisa memanfaatkan kekuatan itu. Ini yang nanti kita bahas, kita share bareng di masterclass channeling belajar dari Guru Sejati. Akan ada kelas mingguan dengan berbagai materi. Kemudian ada kelas secara online yang nanti bisa digunakan untuk tanya jawab sekaligus penjelasan. Jadi kalau kalian tertarik memanfaatkan halu kalian, silahkan kontak admin dan kita akan ketemu di awal bulan depan. Masterclass channeling belajar dari Guru Sejati. Sosok Nikola Tesla ini memang menjadi semacam inspirasi bagi saya. Karena seperti tadi saya ceritakan, ada kebiasaan saya itu membuat banyak versi diri saya. Dan sebetulnya saya menikmati, karena saya hanya tinggal tunggu hasil ya. Berbarengan dengan itu, kemudian karakter-karakter animasi ini tadi yang menghubungkan saya pada sosok yang katakanlah saya cerita tentang Anunnaki. Oke. Jadi di awal saya seperti didorong, ayo kamu belajar Tesla ini. Dan waktu itu saya memang penasaran sih. Kemudian saya kumpulkan dari sumber online beberapa buku, ada sekitar 25 buku yang menulis tentang Tesla ini. Jadi Tesla ini orang halu, parah. Jadi beberapa buku misalnya Tesla The Prodigal Genius. Ada banyak sisi di mana Tesla itu memang aneh. Hal yang menjadi catatan adalah kemampuan Tesla yang luar biasa saat memvisualisasikan. Dia tidak hanya memvisualisasikan secara jelas, tapi nyata dalam format 3 dimensi. Kemudian dia juga suka menciptakan karakter imajinasi. Tesla ini merancang semuanya dari ide, mensimulasikan semua temuannya itu hanya dalam pikirannya. Jadi dia bisa memvisualisasikan kerja mesin, itu semua ada dalam mentalnya. Dan Tesla itu sendiri mengatakan bahwa dia tersiksa dengan kondisi ini. Kapanpun misalnya dia sedang santai, ya kan, bernafas secara dalam, pernafasan tenang, dia merasakan sensasi tubuhnya itu seperti hilang, dia melayang. Jadi ini juga menakutkan buat Tesla sampai dia mencari cara supaya itu tidak mengganggu dirinya. Kemudian dia juga sering mengalami momen ledakan dalam kepalanya. Dia merasa tersiksa juga karena gambaran-gambaran ini begitu cepat. Tapi seiring dengan prosesnya, dia mulai beradaptasi. Dan dari awal dia hanya sekedar iseng. Kemudian dia gunakan ini. Jadi dalam buku itu diceritakan juga oleh temannya yang sewaktu itu menyaksikan. Suatu saat Tesla itu bisa tiba-tiba saja berhenti, kemudian dia mengoceh, menyampaikan pada temannya tadi penjelasan tentang apa yang sedang dibangunnya. Dan di situ dia cerita ada berapa orang yang hadir menjelaskan hal itu. Jadi benar-benar dia halu. Semua penjelasan itu juga bersamaan dengan karakter-karakter yang dia bangun sendiri. Nah, yang lebih aneh lagi memang Tesla ini katakanlah dia menderita OCD ya, atau Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah gangguan mental yang mendorong si penderita itu melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang sebagai bentuk untuk mengurangi kecemasannya. Tesla itu seperti itu. Dia sampai memijit kakinya supaya otaknya terus bekerja, itu bahkan dalam satu hari bisa 100 kali. Ini versi penjelasan orang-orang yang mengetahui seperti apa dia itu. Kemudian dia juga menderita sinestesia. Jadi melihat tapi bukan melihat yang visual ya. Tapi dia bisa melihat yang selain visual. Jadi suara mungkin bisa dilihat dan bentuk-bentuk yang aneh. Oke. Nah, jadi
waktu 5 tahun yang lalu masih sedikit artikel tentang Tesla ini. Dan saya akhirnya berpikir, oh makanya saya diarahkan, karena gejala-gejalanya sama. Dan itu semua yang saya proses, saya formulasikan sambil berjalan, dan sekarang saya merasa sedikit normal. Ketika beberapa teman yang mengikuti acara itu juga mengalami hal-hal yang susah untuk dipercaya, kekuatan pikiran bawah sadar kita. Lalu dari pengalaman tadi, saya mulai dibantu penjelasannya oleh si Handoko yang halu tadi. Itu kenapa saya mengalami banyak fenomena aneh. Dan saya kembali menelusur awal kenapa saya bisa demikian. Saya tidak pernah belajar meditasi ya. Agama saya tidak ada meditasi. Tapi yang saya ingat, dulu kebiasaan ibu saya itu menyuruh setelah pulang sekolah tidur siang. Sebelum nanti sore bermain. Kalau saya tidak tidur, saya tidak boleh main. Nah waktu itu anak-anak kan pengen selalu main ya. Jadi ketika saya sangat emosional, pengen segera main dengan teman-teman, main bola, main layang-layang atau apalah. Ibu saya itu tahu kalau saya tidurnya pura-pura. Akhirnya saya tidak bisa main. Kemudian saya cari akal. Nah ini yang kemudian saya anggap sebagai pemicu akhirnya saya bisa meditasi. Yang saya lakukan adalah melepas keinginan saya yang menggebu-gebu untuk bermain tadi. Padahal saya juga tidak tidur. Tapi entah kenapa ibu saya bisa saya tipu. Jadi kuncinya ke sana. Jadi saya terpejam itu benar-benar seperti orang tidur. Nah ini mungkin yang saya manfaatkan kemudian dengan proses meditasi saya. Oke, jadi ini beberapa tips yang sebenarnya sangat sederhana. Kalian bisa lakukan sendiri, memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Tapi kunci pertama tadi, emosi harus benar-benar stabil. Nah, kebiasaan yang bisa kalian lakukan pertama kali adalah memanfaatkan tidur. Jadi sebelum berangkat tidur, lakukan visualisasi. Wah, tadi apa saja ya yang berjalan hari ini. Oke? Kemudian, visualisasi juga. Kalian besok mau melakukan apa saja. Jadi sembari kalian berangkat tidur itu sudah otomatis. Tubuh itu mulai rileks. Nah, berikutnya, lepaskan itu semua. Lalu pada saat bangun, jangan segera bangun. Apapun yang muncul di pikiran-pikiran awal selagi kamu bangun, itu juga kekuatan. Karena prinsipnya alam bawah sadar itu selalu memproses apapun yang tadi sudah kamu netralisir ya. Jadi begitu kamu mengingat kembali, oke, kemudian kamu lepaskan itu. Kalau ada kenangan buruk ya lepaskan. Seperti kamu siap berangkat untuk tidur. Visualisasi itu juga memprogram. Jadi saat waktu bangun biasanya itu gambaran apa yang tadi diproses. Kamu bisa dapat ide, bisa dapat semangat. Nah ini yang kita tindak lanjuti dengan mengolah intuisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kali, kebiasaan saya ini juga saya malu. Dulu saya selepas berdoa malam, saya itu selalu bercermin. Nah ini kalau cewek mungkin lebih terbiasa ya. Jadi ketika kamu melihat dirimu di cermin, kamu kan tidak perlu memvisualisasikan. Oke. Saya sering berbicara dengan diri saya sendiri di cermin. Nah, momen yang agak mistik dulu itu, entah kenapa saya sempat melihat, biasanya saya menggunakan kursi, dan almari zaman dulu kan ada cermin besar. Lalu, ada satu saat saya itu sudah pergi bangkit dari kursi, tapi bayangan saya itu masih dalam posisi yang sama. Waktu itu saya ketakutan. Tapi kebiasaan ini yang membawa saya akhirnya sama dengan Tesla tadi. Saya suka membagi diri saya banyak versi, dan itu bisa diperintah. Ini juga tadi yang saya ceritakan di awal. Kalau saya membuat materi, itu saya suruh versi saya yang lain. Nanti belajar apapun, saya juga suruh versi saya yang lain. Ini akan lebih mudah kalau kita sering membiasakan berbicara dengan diri kita sendiri. Oke? Akhirnya itu menjadi sebuah karakter yang benar-benar hidup. Ya, jadi biasakan berbicara pada diri sendiri. Dan lebih enak. Kenapa? Karena kalau itu hidup, kamu merasa tidak sendiri. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang mengalami gangguan mental ada tuh yang sangat dominan, kemudian menyuruh macam-macam. Tidak, poinnya kamu adalah yang memutuskan, kamu si pengamat. Dan semakin sering kamu intim, kamu mengatakan hal-hal yang benar-benar kamu memberi dukungan pada dirimu sendiri,
Ini adalah bentuk afirmasi. Ketika mata kita melihat ke cermin, kita tidak melihat diri kita. Karena mata adalah jendela jiwa. Jadi kamu berbicara selalu pada jiwamu. Kemudian tips yang ketiga, tadi kaitannya dengan Tesla. Kamu harus manfaatkan hal ini. Kamu punya rencana, kamu bangun. Jadi tidak hanya visualisasi yang mati, tapi visualisasi rencana. Dan kamu harus benar-benar merasakan itu sereal mungkin. Karena benar, saya percaya apa yang dilakukan Tesla itu bisa. Dulu latar belakang saya itu kuliner. Saya tidak ada latar belakang belajar kuliner, tapi saya secara otodidak belajar masak. Dan kalau Tesla karena dia backgroundnya insinyur, ya kan, mesin, saya juga gunakan saat itu. Jadi ketika saya masak itu saya merancang semuanya dari mulai membaca resep. Saya tidak tahu, saya tidak pernah mengetes diri saya apakah saya juga sinestesia. Karena bayangan bumbu, gambaran bumbu, aroma, percampuran, itu saya bayangkan semua dalam kepala saya. Jadi dari mulai baca resep, kemudian membentuk sampai makanan itu rasanya matang, itu saya bangun semua. Jadi ini, fungsi visualisasi kreatif. Kamu menyematkan komponen-komponen apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, tapi ini seperti dibangun. Jadi kekuatan kreatif, kekuatan ide, ini yang nanti akan menjadi nyata. Tapi apa yang nyata itu pasti didahului dari ide. Kalau kamu tidak punya kekuatan kreatif membangun sebuah ide sejelas mungkin, melihat dalam pikiranmu, prinsipnya kamu tidak akan bisa mencapai sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa bayangkan. Itu poinnya. Oke, jadi ini video yang saya bisa ceritakan, ini pengalaman pribadi saya. Dan sekali lagi saya kalah dengan Handoko Halu. Saya banyak belajar dari versi saya ini. Dan ketika ini dikembangkan, banyak hal yang bisa didapat dari sana. Jadi satu waktu saya itu bingung ketika diminta berbagi dan mengajar. Tapi inilah proses mistik. Ketika kamu menyalurkan sesuatu, ilmu itu diperoleh dari pengalaman. Jadi seperti mengingatkan kembali apa yang tadi kamu lakukan dan berhasil. Jadi seperti itulah saya membangun ulang dari semua pengalaman ini menjadi sebuah materi meditasi mistik yang menjadi pertaruhan saya dengan Handoko Halu. Beneran ini bisa. Artinya kalau ini tidak halu, saya bisa bantu orang lain untuk mengalami ini. Dan beberapa kali saya sudah menemukan testimoni dari teman-teman yang ikut acara. Jadi kalau kalian tertarik untuk ikut acara bulan depan masterclass, silahkan saja kontak admin. Terima kasih sudah menyimak. Berikan komentar, silahkan share. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.